Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laporan PT Telkom sebagai strategi inovasi dan juga realisasi dengan tujuan yaitu untuk pembuatan laporan ALP International Corporate Strategy Edisi Online 2026. Baik, selanjutnya kita beralih ke latar belakang proyek. Nah, mengapa proyek ini penting? Laporan ini merupakan studi kasus strategis yang mengevaluasi transformasi fundamental PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Kajian ini disusun untuk membedah bagaimana korporasi skala besar melakukan perubahan struktur bisnis di tengah volatilitas industri telekomunikasi global. Baik, kita akan beralih kepada pengantar. Pertama, tujuan. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis integrasi sistem operasional, penyelarasan budaya, organisasi, dan optimalisasi belanja modal melalui inisiatif Fixed Mobile atau FMC. Yang kedua adalah metodologi analisis. Laporan disusun menggunakan data sekunder dari laporan tahunan atau annual report pada tahun 2023 hingga 2025. Laporan keuangan kuantalan serta literatur manajemen strategis mengenai efisiensi organisasi dan ekonomi skala besar. Selanjutnya adalah pernyataan integritas. Seluruh analisis yang disajikan berpegang pada prinsip objektivitas, profesionalisme, dan kesantunan akademis dengan fokus pada pemberian solusi atas hambatan operasional yang muncul selama proses transisi Five Bold Movies atau FBM. Yang terakhir adalah harapan ataupun output. Diharapkan materi ini menjadi instrumen diskusi kritis yang mampu memberikan wawasan baru mengenai pentingnya sinergi antara strategi bisnis dan sistem pengendalian internal atau ICS. Selanjutnya kita akan beralih kepada pendahuluan mengenai visi digital telco tahun 2026. Nah, pendekatan ini adalah terkait dengan pergeseran paradigma. Telkom Indonesia sedang bertransisi dari perusahaan telekomunikasi tradisional atau connectivity provider menjadi perusahaan teknologi digital atau digital telco. Hal ini didorong oleh penurunan pendapatan layanan suara atau voice yang mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir. Yang kedua adalah strategi 5 Bold Move atau 5BM atau 5BM. Inisiatif ini adalah peta jalan untuk melakukan value unlocking terdiri dari FMC, integrasi B2C, infraco, konsolidasi infrastruktur, dan data center atau pusat data, serta B2B digital IT service dan Digico layanan digital. Selanjutnya adalah fokus utama laporan. Menitik beratkan pada FMC sebagai langkah paling krusial karena menyentuh jutaan pelanggan retail. FMC adalah penggabungan layanan IndiHome ke dalam ekosistem Telkomsel untuk menciptakan efisiensi pemasaran dan operasional satu atap. Selanjutnya adalah urgensi implementasi. Tanpa FMC, Telkom akan terus mengalami efisiensi akibat duplikasi biaya antara induk dan anak perusahaan. Strategi ini adalah kunci untuk memenangkan persaingan melawan kompetitor global dan lokal yang mulai merambah ke layanan konvergensi. Baik, kita beralih kepada latar belakang, yaitu dinamika makro dan juga mikro. Terkait dengan kondisi pasar domestik, Indonesia memiliki penetrasi seluler yang tinggi namun dengan tingkat churn rate atau perbedaan pelanggan yang sangat fluktuatif karena sensitivitas harga. Pelanggan cenderung berpindah operator hanya untuk mencari paket data yang lebih murah. Yang kedua adalah inefisiensi struktural. Sebelum FMC, Telkomsel atau IndiHome dan juga Telkomsel sendiri beroperasi sebagai dua entitas dengan manajemen terpisah. Hal ini menyebabkan terjadinya kanibalisasi internal dan biaya ganda untuk fungsi pendukung seperti HR, finance, dan pemasaran. Selanjutnya adalah tuntutan ekonomi digital. Konsumen yang pada saat ini ataupun masa kini menginginkan one-stop solution, adanya dua tagihan berbeda dan dua aplikasi layanan pelanggan yang terpisah dianggap sebagai hambatan dalam pengalaman pengguna ataupun user experience. Selanjutnya adalah visi efisiensi modal. Telkom mengidentifikasi bahwa pembangunan jaringan fiber optik untuk IndiHome dan pembangunan backhaul untuk BTS Telkomsel dapat disatukan. Integrasi ini diharapkan dapat menghemat pengeluaran investasi tahunan secara signifikan. Beralih ke rumusan masalah, ada 4, yaitu kompleksitas
migrasi sistem. Bagaimana cara mengintegrasikan database pelanggan IndiHome yang berbasis alamat fisik dengan database Telkomsel yang berbasis nomor identitas seluler tanpa menyebabkan galat ataupun error pada sistem penagihan. Yang kedua, penyelarasan budaya organisasi. Telkom memiliki budaya korporasi BUMN yang sangat kuat, sementara Telkomsel memiliki budaya yang lebih lincah atau agile. Layaknya perusahaan teknologi swasta, bagaimana menyatukan dua pola pikir ini dalam satu komando operasional. Ketiga adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Instrumen pengendalian apa yang paling efektif untuk memastikan bahwa proses spin-off aset tidak menimbulkan celah bagi kebocoran pendapatan atau tindakan kecurangan atau fraud administratif. Selanjutnya yang terakhir adalah dampak terhadap kepuasan pelanggan. Apakah transisi layanan ini akan menyebabkan penurunan kualitas sinyal atau kelambatan dalam penanganan keluhan teknis di lapangan selama masa integrasi? Kita akan menganalisis strategi FMC atau Fixed Mobile Convergence. Yang pertama adalah integrasi produk dan merek. Peluncuran merek baru yang mengintegrasikan layanan rumah dan seluler dalam satu paket harga. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketertarikan dan juga keterikatan pelanggan ataupun customer stickiness. Yang kedua adalah sinergi infrastruktur. Penggunaan jaringan fixed broadband sebagai anchor bagi jaringan 5G dengan fiber optik yang masuk ke rumah-rumah, Telkomsel dapat memperluas jaringan ataupun jangkauan layanan digitalnya dengan lebih cepat dan murah. Selanjutnya adalah model bisnis B2C tunggal. Pasca FMC, Telkomsel bertanggung jawab penuh atas seluruh segmen konsumen retail. Hal ini memungkinkan Telkom Induk untuk fokus sepenuhnya pada transformasi segmen B2B ataupun enterprise dan layanan pemerintahan. Selanjutnya adalah optimalisasi data analytics. Dengan satu database terpusat, perusahaan dapat melakukan big data analytics untuk memprediksi perilaku pelanggan dan memberikan penawaran yang sangat personal ataupun hyper personalization. Selanjutnya adalah rencana implementasi ataupun timeline operasional. Yang pertama adalah persiapan legal dan finansial meliputi bulan 1 dan 3, meliputi penandatanganan perjanjian pemisahan aset, valuasi independen, dan persetujuan RUPS. Selanjutnya adalah integrasi IT dan SDM, yaitu ada bulan keempat hingga bulan ke-8, penyatuan sistem penagihan billing system. Selanjutnya adalah konsolidasi layanan pelanggan selama 3 bulan terhitung pada bulan 9 sampai 12, integrasi aplikasi My Telkomsel, penyatuan pusat panggilan, call center, dan integrasi gerai fisik atau gerai pari. Yang terakhir adalah monitoring evaluasi post implementasi, melakukan audit menyeluruh terhadap performa finansial dan tingkat kepuasan pelanggan setelah 1 tahun penuh terintegrasi berjalan. Selanjutnya adalah sistem pengendalian internal. Implementasi COSO Framework menetapkan harga dan juga standar kontrol yang ketat mulai dari lingkungan internal hingga aktivitas pemantauan. Setiap risiko diidentifikasi melalui risk heat map yang diperbarui setiap bulan. Yang kedua adalah Revenue Assurance atau RA. Sistem pemantauan otomatis yang memverifikasi setiap data transaksi yang masuk dari jaringan hingga menjadi laporan keuangan. Hal ini memastikan tidak ada rupiah yang hilang dalam proses integrasi IT yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah pengendalian operasional lapangan. Penggunaan sistem manajemen tenaga kerja berbasis aplikasi untuk memantau produktivitas teknisi. Setiap keluhan pelanggan dipantau melalui dashboard SLA ataupun Service Level Agreement secara real time. Selanjutnya adalah audit internal dan juga kepatuhan. Satuan Pengawasan Intern atau SPI melakukan audit rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa serta memastikan semua kebijakan perusahaan selaras dengan prinsip good corporate governance. Baik, selanjutnya adalah analisis dampak. Pertama adalah dampak finansial. Proyeksi peningkatan EBITDA margin melalui efisiensi biaya pemasaran gabungan, penghematan biaya promosi karena perusahaan hanya perlu mengiklankan satu ekosistem merek yaitu Telkomsel One. Dampak operasional, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena rantai birokrasi antara induk dan anak perusahaan di segmen B2C telah dipangkas. Organisasi menjadi lebih flat dan responsif terhadap perubahan pasar. Selanjutnya adalah dampak pangsa pasar. Dengan paket FMC, Telkomsel mampu mengunci pelanggan agar tidak beralih ke kompetitor. Pelanggan yang memiliki internet rumah dan seluler dalam satu tagihan memiliki probabilitas berpindah churn yang sangat rendah. Yang terakhir adalah dampak inovasi. Mempercepat peluncuran layanan baru seperti smart home, cloud gaming, dan layanan keamanan digital berbasis rumah yang didukung oleh jaringan internet super cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan implementasi yaitu strategi mitigasi, mengidentifikasi potensi hambatan. Yang pertama adalah kendala sistem IT atau launcher legacy. Sistem IT di IndiHome dan Telkomsel memiliki arsitektur yang berbeda. Mitigasi menggunakan API layer sebagai jembatan integrasi sebelum benar-benar mau migrasi ke satu sistem cloud murni. Berikutnya adalah resistensi perubahan SDM. Adanya kekhawatiran dari karyawan mengenai perubahan struktur jabatan. Mitigasi melakukan komunikasi dua arah secara intensif
program change agent, dan menjamin tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK masif. Berikutnya adalah kompleksitas regulasi. Adanya pengawasan ketat dari regulator persaingan usaha, mitigasi melakukan komunikasi dan juga komunikasi reguler dengan Kominfo dan KPPU untuk memastikan transparansi paket harga dan perlindungan data pribadi pelanggan. Berikutnya adalah edukasi pelanggan, resiko kebingungan pelanggan terhadap perubahan merek. Mitigasinya adalah kampanye pemasaran omnichannel yang masih melalui media sosial, SMS, dan media massa secara berkelanjutan. Baik, kita beralih ke penutup. Bagaimana proyek ini akan memberikan dampak? Yang pertama adalah simulasi strategi. FMC bukan sekadar proyek gabungan, melainkan transformasi perusahaan untuk bertahan di era digital. Keberhasilan strategi ini bergantung pada disiplin eksekusi dan juga kekuatan sistem kontrol. Persamaan akhir, PT Telkom Indonesia telah berhasil menetapkan fondasi yang kuat melalui 5BM. Integrasi ini akan menciptakan efisiensi modal yang luar biasa dan meningkatkan daya saing nasional di kancah global. Bisa menutup, laporan ini menegaskan bahwa strategi yang baik hanya akan bermakna jika didukung oleh operasional yang solid. Telkom berada di jalur yang tepat untuk menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di digital Indonesia. Harapan masa depan. Dengan tuntasnya FMC, diharapkan Telkom dapat segera mengoptimalkan inisiatif 5BM lainnya, terutama dalam pengembangan pusat data dan layanan IT, korporasi untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Berikut kami sertakan gambar dan juga bukti pendukung. Berikut adalah referensi baik jurnal dan buku yang kami gunakan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.